warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to our podcast Edufy Pramu. Learn, Grow, Inspire. Nah, hari ini Miss Gita sedang bersama salah satu guru hebat kebanggaan YPI Raudatul Muttaqin. Ada Bapak Ahmad Syaroni SPDI dari unit SMP IT Raudatul Muttaqin. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam Ibu Gita. Gimana Pak Roni kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Alhamdulillah sehat. Nah Pak Roni gimana? Udah siap nih ya untuk memberi ilmu di podcast kali ini? Insya Allah. Insya Allah. Baiklah, sahabat Ramu dan Pak Roni, sebelum mulai perbincangan hangat kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita omongin ini jadi berkah ya. Amin, 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 amin. Oke. Nah, sebelum ke inti perbincangan, kita kenalan dulu ya sama Pak Roni. Pak Roni, Bapak ini berarti ngajar di unit SMP IT Raudatul Muttaqin sudah berapa lama, Pak? Oh, saya bergabung di SMP Raudatul Muttaqin itu dari tahun 2011, Bu Gita, sampai sekarang alhamdulillah. 2011, Masya 2011 Allah. Lama betul. juga ya, Pak ya? Iya, betul. Sudah membersamai sekian generasi angkatan ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berarti Bapak mengajar di unit SMP IT Ramu ini mata pelajaran apa aja, Pak? Saya mengajar di SMP Teramu pelajaran agama, akidah, dan juga bahasa Arab. Saya memegang 3 pelajaran. Masya Allah. Nah, sahabat Ramu, jadi kalau kalian nanti mau sekolah di SMP IT Raudatul Muttaqin, akan diajar salah satunya oleh Pak Roni. Semangat. Pak Roni ini orangnya asik banget loh, Masya Allah. Oke, Pak Roni. Nah, kita memasuki bulan September ya Pak, kalau di tahun Masehi. Kalau di tahun Hijriyah, kita memasuki bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, betul. Nah, di bulan Rabiul Awal ini ada salah satu peristiwa besar umat Muslim, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Roni boleh minta tolong dijelaskan dan juga diceritakan kisah Maulid ya kepada kita semua nih sahabat Ramu, bagaimana kisah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih Bu Gita. Jadi betul sekarang ini kita tepat berada di tanggal 1 Rabiul Awal. Berarti kita sudah masuk bulan Rabiul Awal ya. Ketika kita bicara kapan Maulid itu terjadi, ya Maulid itu terjadi ketika Nabi lahir. Kenapa dikatakan ketika Nabi lahir? Karena Maulid itu dari 2 kata, yaitu dikata Maulid dan juga Nabi. Maulid itu artinya kelahiran, Nabi itu ya Nabi, jadi kelahiran Nabi. Nah, ulama itu sepakat Maulid itu ada. Jadi kalau seandainya ada seorang Islam yang dia mengingkari tentang Maulid, ini nanti akan mengganggu keimanannya. Nah, jadi ulama semua sepakat Maulid itu ada. Yang berbeda itu adalah nanti tata caranya tuh. Ada yang setuju dirayakan, ada yang tidak dirayakan. Jadi Maulid itu ada ketika Nabi dilahirkan. Nah, kemudian apakah Nabi mengadakan Maulid untuk dirinya sendiri? Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi Nabi itu orang yang paling senang melaksanakan puasa Senin Kemis. Pada saat itu ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa sih puasa Senin Kemis?" Kata Nabi, "Zaka yaumin wulidtu." Pada hari ini aku dilahirkan. Jadi Nabi itu berpuasa hari Senin Kamis itu karena dia pertama yaitu untuk merayakan kelahirannya. Yang kedua adalah karena pada hari Senin Kamis itu juga termasuk hari diangkatnya amal soleh kita sebagai umat Islam. Nah, dari kisah ini dapat kita pahami bahwa Maulid itu ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Maulid itu harus dirayakan? Ini kita untuk mengenang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar selalu bisa menjadi panutan kita bersama. Seperti itu, Bu Gita. Nah, berarti Maulid Nabi itu adalah hari kelahiran Nabi ya, Pak? Betul, ya? betul. Nah, kalau boleh Pak diceritakan lagi bagaimana kisah perjalanan hidup Rasulullah secara singkat nih, Pak? Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Maulid itu banyak sekali versinya tentang kapan terjadinya. Tapi yang paling itu dikatakan Maulid itu terjadi pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pada saat itu umat Islam itu mengalami kemunduran dalam masalah perperangan. Akhirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini meminta kepada para ulama untuk membuat kisah-kisah Nabi yang sebagai penyemangat umat Islam untuk semangat dalam berperang. Dibikinlah tentang masalah kisah-kisah Nabi ini dan sangat banyak sekarang. Ada yang namanya Sibtu Duror, ada yang namanya Burda, ada yang namanya Al-Barjanji. Itu isinya semua sama tentang kisah-kisah Nabi. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan? Jadi ketika kita kembali ke sosok Rasulullah SAW,
itu sangat banyak sekali panutan-panutan yang diberikan beliau kepada kita umat Islam bagaimana sebetulnya menjalani hidup ini. Ada sebuah kisah yang menarik. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Kemudian sahabat Sayyidina Abu Bakar itu datang ke rumah Siti Aisyah. Dia bertanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ya kemudian Aisyah itu kan memang anaknya sahabat Abu Bakar. Ada nggak sih sebetulnya kisah akhlak Rasulullah yang belum saya jalani? Kata Aisyah, sudah banyak sekali akhlak yang kau jalani, tapi ada satu akhlak yang belum kau jalani. Apa itu? Apa itu Aisyah? Kata Aisyah, setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu pergi ke ujung kota Madinah untuk ngasih makan nenek-nenek dalam keadaan buta di sana. Akhirnya karena sahabat Abu Bakar ini nggak ingin ketinggalan tentang akhlak Rasulullah, besok harinya pergilah ia ke ujung kota Madinah. Dia bawa makanan ingin dikasih kepada orang buta ini, nenek-nenek. Tapi ketika dia datang ke sana, dia mengucapkan salam, ternyata nenek buta ini bukan orang Islam, ternyata orang non-Islam. Dikasihlah makanan, kata nenek-nenek ini, kamu ini siapa? Kata Abu Bakar, aku ini orang yang sering ngasih makan kamu. Bukan. Orang yang sering ngasih makan aku itu selalu menyuapkan aku ketika aku makan. Akhirnya sama Abu Bakar disuapkan dia. Ketika disuapkan, ternyata dari mulut nenek-nenek ini selalu keluar kalimat-kalimat negatif tentang Nabi. Dikatakan Muhammad itu orang yang tercela, Muhammad itu orang yang bohong, Muhammad itu orang yang begini-begini, dengan umpatan-umpatan yang sangat negatif. Sayyidina Abu Bakar pada saat itu kaget. Sallallahu alaihi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, ternyata Nabi kita ngasih makan kepada orang yang tiap hari mulutnya ini selalu mencaci maki kepada beliau. Ya, ketika dikasih makan, kemudian nenek itu berkata, kamu ini siapa? Kamu ini bukan orang yang ngasih saya makan. Nah, kenapa? Karena orang yang ngasih saya makan ini selalu melembutkan makanannya sebelum ngasih saya makan. Kata Abu Bakar, betul, saya ini bukan dia. Terus dia kemana? Kata nenek itu. Dia itu adalah sekarang sudah meninggal dunia. Kata nenek ini, apa perlu nggak saya tahu siapa dia itu sebetulnya? Dia itu adalah Muhammad SAW, orang yang selama ini selalu engkau hina, kau caci setiap hari. Mendengar jawaban ini, alangkah kagetnya nenek-nenek tersebut. Ternyata yang ngasih dia makan setiap hari adalah orang yang selama ini dihina-hina sama dia. Akhirnya apa? Semenjak itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi orang Islam. Nah, berbicara tentang Maulid Nabi, berarti kan ada kisah nih dari hal ini. Apa sih kisahnya? Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita hidup, ada orang yang mencaci kita, ada orang yang menghina kita, kita balas dengan hinaan, cacian, itu biasa, itu manusiawi. Tapi ternyata di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita dicaci, kita dihina, kita dimaki, maka balaslah dengan sebuah kebaikan. Balaslah dengan ketika dicemberutin, balaslah dengan senyuman. Ketika kita dihina, balaslah dengan sebuah doa. Dan ini yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Dan ternyata ini juga yang digaungkan oleh nenek guru, bagaimana kita bersikap dalam masalah berhadapan dengan non-muslim, harus kita saling menghormati, toleransi yang diutamakan. Jadi secara tidak langsung bahwa yayasan kita ini sudah mengembangkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kepada gurunya, tapi bagaimana mengajarkan juga kepada peserta didiknya untuk bisa meladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Masya Allah Pak Roni, saya sampai merinding ini dengar kisah Rasulullah itu ya Pak ya. Benar, jadi ternyata Rasulullah begitu mulia akhlaknya ya. Ada orang membenci, kita diajarkan untuk membalas dengan kebaikan. Benar kata Pak Roni bahwa nenek guru ya, salah satu pendiri yayasan kita YPI Raudatul Mutakin, mengajarkan kita ya Pak, karyawannya, kemudian peserta didik di Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Mutakin, agar selalu meneladani akhlak Rasulullah. Sifat kasih sayangnya itu ya Pak, sangat luar biasa, betul. Nah Pak Roni, tadi sudah ada satu kisah yang menyentuh hati dari Rasulullah. Kemudian Pak, bagaimana sih ya kan di era modern ini yang cobaannya itu makin banyak gitu ya, tapi dengan cara yang lebih halus ya bagi umat muslim gitu ya, dengan dikasih gadget gitu kan, dengan informasi yang tersebar dengan bebas gitu. Bagaimana Pak cara kita di generasi kaum muslimin wal muslimah di era sekarang ini dalam meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ada pemahaman yang salah di kalangan masyarakat ketika kita kenal tentang Islam, kita belajar agama, kita itu dilarang untuk bergaul. Ini pemahaman yang salah sebetulnya. Justru dengan adanya ajaran agama, kita itu bergaul semakin menarik. Kenapa? Karena Islam itu tidak pernah melarang kita untuk bergaul. Engkau ingin bergaul dengan siapapun, silakan. Mau jadi apapun, monggo. Dengan catatan, hal ini tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama. Artinya ketika kita belajar Islam, kita tuh masih bisa bergaul dan bergandeng tangan dengan teman-teman kita yang lain. Jadi Islam itu nggak pernah membatasi generasi mudanya untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman. Justru Islam itu sangat mendorong kita generasi mudanya untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Tetapi ada catatannya tuh. Yang pertama, ya harus kita ketika mengikuti perkembangan zaman ini jangan sampai melanggar hukum agama. Maaf misalnya kita laki-laki perempuan katakanlah mungkin berduaan pacaran dengan alasan perkembangan zaman. Ini Islam melarang. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan hukum agama. Kita laki-laki misalnya maaf menggunakan narkoba dengan alasan bahwa kita sebagai itu perkembangan zaman. Nah ini dilarang. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum agama. Jadi prinsipnya apapun yang kita lakukan monggo, nggak dilarang oleh agama selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum agama kita. Contoh seperti ini. Ketika zaman sekarang katakanlah teman-teman kita minum yang kekinian, minum-minuman yang ya katakanlah yang itu kemudian kita beli. Boleh nggak? Boleh kita beli. Mungkin nanti kita ikuti dengan akhlak Rasul di situ bagaimana? Yang pertama mungkin kalau mereka mungkin minum sambil berdiri, kita minum sambil duduk. Dan jangan lupa membaca basmalah. Ini sangat contoh kecil bahwa dimanapun juga kita bisa menggunakan akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, katakanlah ketika teman kita beli minuman banyak, kita mau masuk juga nih, ternyata ketika kita mau masuk, maaf di sampingnya misalnya ada orang yang kurang mampu. Katakanlah mungkin ya ada anak kecil atau apa, kita beli minuman, jangan satu, kita beli dua nih, kita kasih dia satu, kita satu. Ini kan secara nggak langsung kita meladeni akhlak Rasulullah SAW. Ya intinya bahwa Rasulullah itu ya agama Islam ini tidak pernah melarang kita untuk mengikuti perkembangan zaman, silakan ikuti tapi dengan catatan tidak melanggar hukum-hukum yang oleh agama diberikan kepada kita. Masya Allah, benar-benar. Jadi tercerahkan ya sahabat Ramu ya dari pembahasan yang diberikan oleh Bapak Roni ini. Pak Roni, cara kita agar istiqomah gimana tuh Pak? Oke, bagaimana kita istiqomah terhadap Rasulullah SAW? Ada salah satu cara yang diajarkan ulama kita bagaimana agar kita itu bisa istiqomah untuk meladeni Rasulullah SAW. Cara yang paling mudah yaitu dengan cara mengingat beliau. Bagaimana cara mengingat beliau ini? Nah, ini yang diajarkan para ulama. Kita itu disuruh banyak-banyak membaca sholawat kepada beliau. Sholawat itu adalah isinya pujian dan sholawat ini jumlahnya ini sangat banyak, mungkin lebih dari ribuan. Sholawat yang paling kecil adalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, atau mungkin sholawat yang sering dipakai tuh Allahumma sholli wa sallim ala, terus sampai selesai. Itu adalah sholawat yang memang kita disuruh oleh para ulama untuk selalu kita bacakan. Nah, tujuannya kenapa kita baca sholawat? Dengan kita baca sholawat, kita ingat dengan sosok Rasulullah. Dengan ingat sosok Rasulullah SAW, maka nanti akan menjadi panutan kita dimanapun kita berada. Contoh misalnya, kita sama teman kita diajak nonton. Ternyata teman kita, maaf, bawa minuman yang melanggar agama. Karena kita sering baca sholawat ketika kita mau minum, kita ingat tuh sama Nabi. Ya Allah, ini kan Nabi larang ini. Berarti harus kita buangkan. Intinya, ketika kita sering baca sholawat Nabi, maka kita akan bisa ingat Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Yang kedua, dengan cara mengingat Nabi istiqamah, kita itu harus sering belajar sejarah Nabi tuh. Karena ada ungkapan kayak gitu ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenapa banyak generasi muda kok nggak senang sama nabinya, nggak cinta sama nabinya? Karena mereka nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Ya karena nggak mau baca sejarah nabinya. Maka biar kita bisa cinta sama nabi, kita istiqomah sama nabi kita, maka kita harus kenal siapa itu Rasulullah SAW. Zaman sekarang untuk mengenal nabi ini sangat mudah dan sangat gampang. Tinggal kita buka HP kita klik di mbah Google, ya, pasti akan nongol tuh sejarah nabi itu. Tinggal kita baca tuh. Pertanyaannya hal sepele ini mau atau tidak? Yang kedua, kita berani nggak nih untuk mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita nih? Bagaimana cara kita bisa bergaul tapi tanpa melanggar hukum-hukum agama yang memang harus kita patuhi? Iya benar.
dari YPI Raudatul Mutakin juga dari unit TK ya Pak, SD sampai SMA, ada SMP juga, itu kita diajarkan bersolawat ya Pak setiap hari. Betul. Iya. Ada pembiasaan juga kita tadarus Quran ya Pak yang wajib. Jadi kita belajar terus supaya makin cinta dengan agama Islam dan juga Rasulullah. Jadi Bu Gita, memang kalau kita lihat di yayasan kita ini sangat luar biasa sekali ya. Kenapa? Karena sangat banyak sekali yang diajarkan di sekolah-sekolah kita ini, dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA. Ini tujuannya adalah bagaimana agar generasi kita, ya anak-anak kita di sini bisa berkembang dengan akhlak Islami yang sangat luar biasa. Artinya nanti ketika mereka lulus dari sekolah Raudatul Mutakin ini punya ciri khas, punya karakter yang sangat kuat tentang keislamannya. Nah, inilah kenapa diajarkan dari mulai TK sampai SMA tentang masalah kepribadian Rasulullah SAW. Tujuannya tadi bagaimana agar generasi Raudatul Mutakin ini bisa mencontoh Rasulullah SAW bukan hanya ketika di lingkungan sekolah, tapi juga di masyarakat nanti, seperti itu. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nah sahabat Ramu, kayaknya sekian dulu ya Pak perbincangan kita hari ini tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Miss Gita dan juga Pak Roni ingin mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya. Oke sahabat Ramu, jangan lupa ditonton sampai habis videonya, di like, comment and share dan subscribe. Oke, Pak Roni dan Miss Gita pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Edify Pramu, learn, grow, inspire. Terima kasih Pak Roni atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.